Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Kemarin ngomong satu penggilingan padi untungnya 1 bulan 2 triliun. Sekarang ngupas bawang upahnya per kilogram 700.000. Untuk bos-bos bawang yang area Jawa Barat khususnya Karawang ya, infonya kalau butuh tenaga ngupas bawang saya siap. Daripada saya harus susah payah buka warung. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang pengen hasilnya banyak, gajinya banyak, udah nggak usah jadi buruh, nggak usah jadi kuli, nggak usah jadi petani, nggak usah jadi nelayan, ngupas bawang aja per kilogram 700.000. Untuk pendukungnya Prabowo ya, semangat untuk nyebokinnya ya. Ditunggu ya klarifikasinya. Bapak Prabowo memperkenalkan Susana, pengupas bawang di Bogor yang katanya berpenghasilan Rp700.000 untuk 1 kg bawangnya. Pak Wo, Bapak salah baca atau gimana ya Pak ya? Apa? Atau memang Susana sendiri yang kasih informasi ke Bapak tidak benar? Masa setiap berpidato buat gaduh rakyat Indonesia saja Bapak nih? Di pasar saja Pak ya, 1 kg bawang aja Pak, itu Rp35.000 atau Rp40.000 Pak. Masa dia cuma ngupas bawang Pak, bisa Rp700.000. Berarti di pasaran 1 kg bawang bisa Rp10 juta ya Pak ya? Ya nggak masuk akal aja Bapak ini kalau berpidato Pak. Tolong hentikan Pak yang seperti ini Pak. Bapak seorang presiden Pak, malu Pak kalau ceramah seperti ini Pak. Malu Pak pidato seperti ini Pak. Baca aja Bapak salah. Ya Pak ya. Pantas Bapak bilang selama ini ilmu itu tidak perlu didapatkan dari sekolah. Ya kan Pak, ini hasilnya seperti ini. Salah. Ya, ini Susana cocoknya nih ya didating rame-rame nih. Didating rame-rame ya, ditanyakan apakah benar, apakah tidak. Apakah memang dia berpenghasilan Rp700.000? Kalau memang benar, di mana tempatnya? Ya, cium kakinya. Ya, bersujud kalian di depan Susana tuh. Tapi itu kalau benar, kalau salah ya suruh dia push up 100 kali. Bikin malu aja. Prabowo mengatakan bahwa tukang pengupas bawang digaji 700.000 per kilo. Oke, Kodari mengatakan itu cuma kesalahan ucap. Tapi sebagai kepala negara atau sebagai Prabowo Subianto, ini bukan sekali 2 kali. Begini loh bahayanya. Jika presiden punya data yang keliru, maka dia pasti salah menafsirkan data. Ketika dia salah menafsirkan data, maka dia pasti keliru mengeluarkan kebijakan. Jadi makanya presiden itu diperlengkapi berbagai instrumen agar seluruh kebijakannya itu prudent. Karena ketika presiden salah mengambil kebijakan, maka yang menjadi korban adalah 290 juta rakyat Indonesia. Bahkan Indonesia bisa perang dengan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu Prabowo Subianto, sekali lagi saya ingatkan, jaga muncung, jaga otak. Susana, ia tidak salah. Dia hanya seorang penjahit, bukan pengupas bawang. Prabowo juga begitu. Ia hanya membaca. Lalu, siapa yang membuat teks pidato Prabowo? Kasihan Komdiji harus mengerahkan seluruh kemampuan meluruskan dan membersihkan pidato sang presiden. Dengan suara penuh karisma, Presiden Prabowo memperkenalkan Susana dalam sidang kenegaraan pada sidang tahunan MPR, serta sidang bersama DPR DPD RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 14 Agustus. Susana diperkenalkan sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Warganet pun langsung geger. Ramai-ramai ingin cari loker sebagai pengupas bawang. Nah, keesokan harinya, Komdiji turun tangan. Hasil wawancara langsung dengan Susana, perempuan 38 tahun asal Cilengsi, Kabupaten Bogor, membongkar fakta dia bukan pengupas bawang, melainkan penjahit kain majun atau kain perca. Upahnya pun bukan 700.000, hanya Rp700 per kilogram. Dalam sehari, dia mengerjakan sekitar 20 kg atau memperoleh rata-rata 14.000. Pada hari libur, bersama ibu-ibu lain, pekerjaannya bisa mencapai 50 kg.
Siang hari sekitar pukul 13, ia masih bekerja sebagai pencuci ompreng di dapur MBG yang menambah penghasilan. Suaminya buruh bangunan dengan pekerjaan tidak menentu. Kadang 2 sampai 3 minggu tidak mendapat pekerjaan. Mereka memiliki 3 anak. Pendidikan tetap diprioritaskan meski kadang harus berutang. Cerita Susana sebenarnya cukup sampai di situ, karena lebih menarik justru drama Komdiji setelah pidato Presiden. Bayangkan, Presiden sudah bicara, rakyat sudah mendengar, internet sudah tertawa, meme sudah beranak pinak, lalu datanglah Komdiji seperti pemadam kebakaran, mendengar alarm dari seluruh penjuru negeri. Tenang, kami luruskan. Mereka mewawancarai Susana, mengecek pekerjaannya, mengkonfirmasi penghasilannya, terus menyusun klarifikasi, lalu menjelaskan kepada publik. Susana bukan pengupas bawang dan upahnya bukan 700.000, melainkan 700 perak per kilogram. Kasihan si Komdiji. Belum selesai satu api informasi, sudah harus membawa ember lagi. Presiden bicara, mereka mengawal. Presiden salah ucap, mereka meluruskan. Data keliru, mereka yang klarifikasi. Netizen bikin meme, mereka bekerja. Tertawa, rakyat tertawa, mereka lembur. Kalau pola ini terus berlangsung, mungkin Komdiji perlu membuka unit baru, Direktorat Jenderal Pelurusan Pidato Presiden. Strukturnya pun sederhana. Presiden membaca pidato, tim mendengarkan, kalau benar aman, kalau salah cepat siapkan kamera, cari Susana. Nah, yang lebih lucu lagi, klarifikasi itu tentu tidak muncul dari udara. Ada orang bekerja, ada waktu yang digunakan, ada wawancara, ada produksi konten, ada distribusi informasi. Dalam kerja pemerintahan, semua tentu membutuhkan biaya operasional. Ujung-ujungnya apa? Anggaran negara. Anggaran negara berasal dari mana? Iya, dari rakyat. Jadi rakyat boleh tertawa melihat angka 700.000, tetapi boleh juga bertanya, kenapa uang rakyat ikut dipakai untuk membetulkan informasi yang sejak awal masuk ke pidato Presiden? Ini bukan berarti Komdiji salah karena melakukan klarifikasi. Justru klarifikasi memang penting. Mereka menjalankan tugasnya. Yang patut dipertanyakan, mengapa mereka harus bekerja ekstra untuk memperbaiki data? Sudah terlanjur disampaikan dari panggung kenegaraan. Dalam naskah yang beredar, Susana disebut memperoleh sekitar 700.700 per kilogram. Namun saat dibacakan, nominal itu berubah menjadi 700.000. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan istana akan memeriksa kembali data yang dibacakan. Bagus, sebab kesalahan ini bukan sekedar angka. Ada pekerjaan Susana berubah, ada nominal meloncat 1000 kali lipat, dan ada satu kementerian akhirnya harus turun tangan membersihkan kekacauan informasi. Sementara Prabowo, beliau tentu tidak bisa mengulang pidato. Yang bisa mengulang adalah meme. Meme itu sudah terlanjur hidup sekarang. Kalau ada orang bertanya, siapa Susana? Jawabnya mungkin bukan lagi penjahit kain majun, melainkan ibu yang membuat Komdiji kembali bekerja keras setelah Presiden menyebut 700 per kilogram, 700.000 per kilogram. Kasihan Komdiji, mereka bukan tukang jahit, tapi gara-gara naskah pidato, mereka ikut mencari benang. Akhirnya harus menjahit kembali informasi yang terlanjur sobek. Semoga ke depan datanya dijahit lebih rapi. Jangan sampai Presiden bicara satu kalimat, Komdiji harus satu kementerian meluruskannya. Saya kira Susana bisa depresi ya dengan tekanan itu. Soal buruh kupas bawang yang disebut Prabowo memiliki upah 700.000 per kilogram, rupanya Mensesnek tidak tahu informasinya dan bilang kalau nanti kita cek. Inilah wajah istana ya, tidak pernah merasa bersalah, bahkan ketika kesalahannya itu terpampang nyata di depan jutaan rakyat Indonesia.
Bisa kita tebak bahwa kalau isu ini semakin ramai, Istana paling hanya akan mengklarifikasi ya dan membela pernyataan Prabowo. Mungkin akan disebut kalau Prabowo hanya salah ucap misalnya, dan itu dianggap manusiawi. Atau justru membenarkan datanya. Mereka kita tahu tidak akan segan melakukan itu ya. Saya merasa kasihan sebetulnya dengan Susana ya, yang sampai hari ini wajahnya itu terus dipublikasi dan serentetan olok-olok terhadap dirinya itu mengikuti postingan-postingan wajahnya. Ya, tidak sedikit postingan itu yang sasaran olok-oloknya justru ke Susana. Padahal yang bersalah adalah orang yang membawa dia ke panggung itu, orang yang menjadikannya etalase klaim keberhasilan program pemerintah. Saya kira Susana bisa depresi ya dengan tekanan itu. Dan yang harus bertanggung jawab adalah negara ya, Prabowo khususnya. Nyuwun tolong. Pak Presiden ojo dikei emik. Sing gendeng iki tambah aku loh. Aduh, aku gak iso ngrasakno wis. Gak iso meneh. Angger pidato ki wis mesti mumetno sirahku temen. Iki wingi sing tas anyar ya. Warga Indonesia ojo gandrung gawe motor sing ana bensine ya. Lah kongkon gawe sepeda listrik kabeh ongko nyambut gawe teko tengah dalan mati nyurung ra sida kerja ra sida nyambut gawe. Iki suwe-suwe Indonesia dadi apa iki Gusti? Kok dasku cekot-cekot ngrasakno Pak Presiden ki. Ya Allah, kongkon piye maneh Pak? Iki rakyatmu kongkon piye maneh Pak? Ojo omane kon tuku sepeda listrik Pak, saiki digawe blonjo pas-pasan iki wis syukur alhamdulillah mangan Pak, iki mangan goro-goro programmu MBG kabeh larang. Sembarang larang, sembarang mundak angel dodolan, UMKM mati. Iki apa maneh otran-otranmu Pak? Kok bendino mbok kaya otran-otran ki sing gendeng duduk apa-apa niki sing gendeng iki rakyate dhewe iki ngrasakno mikir mumet modelane sampean kaya ngono mbok wis Pak sakjane iki ngono ki ndang pensiun ndang wis sakjane iki turu enak dilayani ambek ajudan ngono pensiunane sampean gede wis dhuwit sampean gak kurang-kurang Pak wis ya Allah. Iki ngono kapan 2029 guys, tambah dino tambah mumetno pikirku. Mosok lho kok gak oleh gawe sepeda bensin. Lah apa sepeda listrik guys? Sepeda listrik ku biyene tak dol tuku 4,5 juta mek tak dol 1,2 juta. Heh. Padahal lek ku gawe cuman petangulan lho. Aku wis ngrasakne tuku sepeda listrik. Gak penak belas. Aku menyurung ae rodok mlaku adoh mbek anakku tak kon nyurung. Nasibe piye lek terus. Salam logika. Ini klarifikasi dari Kodari, si manusia 58%, tentang pidato Presiden upah kupas bawang 700.000 per kilo. Dia bilang itu salah baca. Teks sebetulnya adalah Rp700 per kilogram. Gak mungkin dong segitu, gak masuk akal juga kan? Itu murni sisi manusiawi. Pasti ada kesalahan. Saya kira siapapun yang pidato 2-3 jam pasti ada selip lah. Begitu penjelasan Kodari. Terus pertanyaan saya nih Pak Kodari. Apa yang dibanggakan dengan upah minimum Rp700 per kilo itu dan disampaikan di pidato kenegaraan? Bahkan sampai Ibu Susana berdiri loh Pak dengan bangganya. Lagian Pak ya, kalau salah sekali mungkin kita maklumi. Tapi ini berkali-kali loh Pak, kayak petani liburannya ke luar negeri. Orang desa tidak memakai dolar, ojek online pendapatannya naik 3 kali lipat. Terus ada petani yang punya penggilingan padi keuntungannya 2 triliun per hari Pak. Betul, salah sekali bisa dimaklumi, manusiawi. Tapi kalau setiap kali pidato salah ngomong, apa itu?